Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi COVID-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia dapat rampung sebelum akhir 2021. Menurutnya, vaksinasi akan menjadi kunci utama yang sangat menentukan kebangkitan pasca pandemi. Oleh sebab itu, pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19 nasional secara gratis. Diungkapkan Jokowi setelah vaksinasi perdana bersama beberapa orang perwakilan dari berbagai latar belakang telah dimulai di 26 provinsi, menyusul 8 provinsi lainnya. Untuk keperluan vaksinasi, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah mengamankan 426 juta dosis vaksin yang berasal dari 4 perusahaan dan negara yang berbeda. Jokowi menjelaskan bahwa proses vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Dengan dimulainya vaksinasi, kesehatan masyarakat diharapkan dapat segera pulih dan perekonomian segera bangkit kembali. Jokowi juga mengajak masyarakat agar tidak ragu untuk disuntik vaksin. Pasalnya, uji klinis telah dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan telah mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin. Begitu juga sistem pendukung vaksinasi. Melalui vaksinasi massal yang menargetkan 70% rakyat Indonesia ini, Presiden mengharapkan akan muncul kekebalan komunal atau herd immunity, sehingga resiko penyebaran COVID akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Perintah RI 1 vaksinasi beres 2021. Itulah topik dialog kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Peti. Sehat selalu ya? Sehat, dokter. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Oke, dokter, pagi ini kita nampaknya kalau berbicara soal vaksinasi ini tidak ada hentinya ya, dokter ya. Kalau sekarang kita berbicara soal target, ini Presiden Joko Widodo meminta agar proses vaksinasi ini kemudian digenjot. Sebetulnya target awalnya seperti apa sih, dok? Ya, betul. Jadi sesuai dengan peta jalan kita di awal, bahwa proses vaksinasi ini akan kita lakukan dalam 15 bulan. Jadi akan berakhir pada bulan Maret 2022. Hal ini disampaikan karena masih ada sebagian vaksin yang baru akan kita terima pada triwulan pertama dari 2022. Nah, inilah yang kemudian diharapkan oleh Bapak Presiden untuk kita bisa lakukan percepatan, tentunya supaya pelaksanaan vaksinasi ini bisa kita lakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi diharapkan di Desember kita sudah menyelesaikan semua proses vaksinasi, dan juga kita tentunya diharapkan vaksin yang tadinya di awal triwulan pertama 2022 ini bisa kita segerakan untuk kita terima di tahun 2021 ini. Oke, berarti Desember 2021. Sebetulnya kalau melihat kondisi sekarang ini berarti memang targetnya Desember 2021 ini benar-benar bisa terwujud ya, dokter ya? Ya, kita mengupayakan berbagai akselerasi ya. Pertama dengan memperbanyak tentunya sentra vaksinasi bersama supaya semakin banyak yang kita bisa lakukan vaksinasi dalam perharinya. Kita tahu kalau puskesmas itu kemampuan untuk melakukan vaksinasi hanya 50-100 orang per hari, karena mengingat kondisi prokes yang memang harus tetap kita terapkan. Begitu juga rumah sakit itu kapasitas untuk memberikan vaksinasinya antara 200 sampai 300 per hari. Nah, tentunya kalau kita melakukan vaksinasi massal bergerak seperti yang kita lakukan misalnya di pedagang pasar, atau kemudian kita membuka sentra vaksinasi, tentunya ini kita bisa memberikan vaksinasi 2.000 sampai 3.000 orang per hari. Nah, ini tentunya akan lebih mempercepat pelaksanaan dan penyuntikan dosis per hari kita. Oke, dokter, kalau sejauh ini yang sudah divaksin ada berapa orang, kemudian sisanya ada berapa sampai dengan sekarang? Ya, untuk tahap ini, Mbak Popi, karena kita memang memasuki tahap kedua ya dari periode vaksinasi, yaitu pertama adalah kita tahu bahwa
kita sudah menyelesaikan vaksinasi kepada petugas kesehatan dan kami menghimbau untuk petugas kesehatan yang belum mendapatkan vaksin untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit atau puskesmas, untuk segera mendapatkan vaksin, karena tinggal datang dan membawa surat tanda registrasi ataupun surat keterangan bekerja. Karena kami melihat masih ada sekitar 200.000 tenaga kesehatan yang kemarin sudah mengakses pelayanan kesehatan tetapi kemudian mengalami tunda, ataupun juga yang masih belum vaksinasi untuk segera melakukan vaksinasi ini. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah tentunya memberikan vaksinasi kepada penduduk usia di atas 60 tahun. Itu targetnya adalah 21,5 juta dan pemberi pelayanan publik sebanyak 16,9 juta. Nah, proses ini sampai saat ini kita tahu dengan total target sasaran vaksinasi periode pertama tahap 1 dan tahap 2 tadi, maka kurang lebih sasaran kita adalah 40 juta orang harus divaksinasi sampai dengan akhir April atau Mei 2021. Nah, total yang sudah mendapatkan vaksinasi saat ini dosis pertama adalah sebanyak 5,7 juta dan yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua itu ada 2,5 juta orang. Itu di tahap 1 dan 2 atau bagaimana, dokter? Total dari sasaran kita yang petugas kesehatan usia di atas 60 tahun dan pemberi pelayanan publik itu totalnya 5,7 juta sampai dengan saat ini. Dan yang mendapat itu dosis pertama, karena kita tahu bahwa untuk vaksin COVID-19 itu dibutuhkan 2 kali penyuntikan ya, sampai betul-betul antibodi terbentuk setelah 2 kali penyuntikan dan setelah 28 hari. Jadi yang sudah mendapatkan 2 kali penyuntikan ini totalnya ada 2,5 juta orang. Ada beberapa atau katakanlah masih ada yang belum divaksin di tahap pertama sesuai dengan target ataupun mungkin kelompok seperti itu. Itu alasannya kenapa, dokter? Apakah mungkin karena ya tadi daya tahan tubuhnya mungkin, atau mungkin ada penyakit bawaan, atau seperti apa? Ya, jadi kita ketahui tenaga kesehatan yang sudah datang untuk mendapatkan vaksin ya, Bapak ini totalnya sebenarnya 1,7 juta. Tapi yang sudah mendapatkan vaksin itu total sampai saat ini adalah 1,450 juta. Jadi selisih sekitar 250.000 sampai dengan 300.000 ini adalah tenaga kesehatan tadi yang belum memenuhi kriteria kesehatan. Tetapi ada juga yang kemudian karena kondisi kesehatannya tidak bisa mendapatkan vaksin ya. Jadi yang tidak memenuhi kriteria ini kemarin masih dalam status infeksi COVID-19, kemudian belum mencapai waktu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh COVID-19. Kemudian juga ada yang tekanan darahnya masih tinggi dan masih kontrol untuk mengendalikan tekanan darah. Begitu juga dengan penyakit gula darah, mereka masih ada yang kemudian mencoba untuk mengendalikan, mengontrol penyakit ini menjadi level yang lebih baik sehingga tentunya lebih sehat ya untuk mendapatkan vaksin ini. Artinya ada banyak sekali alasan kenapa mereka belum divaksin. Dokter, terkait dengan kriteria mereka yang tidak bisa divaksin, apakah sejauh ini ada perubahan mungkin dengan adanya vaksin yang sudah ada di Indonesia, vaksin Sinovac kemudian juga AstraZeneca? Ya, sampai saat ini untuk kriteria screening, baik yang nanti akan menggunakan vaksin Sinovac ataupun juga vaksin AstraZeneca, kita ketahui sampai saat ini tidak ada perubahan ya. Hanya memang sudah masuk kriteria bahwa Badan POM mengatakan untuk berhati-hati terhadap orang yang memiliki kelainan pembekuan darah. Nah, di proses screening kita yang kemarin kita lakukan, kita juga sudah sampai untuk orang-orang yang memiliki riwayat gangguan pembekuan darah ini sebelum mendapatkan vaksinasi kami meminta untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan mendapatkan surat keterangan dari dokter yang memang selama ini merawat pasien tersebut bahwa pasien tersebut siap atau bisa untuk diberikan vaksin.
Target dari Kemenkes bahwa sampai dengan akhir April ada 40 juta orang yang sudah divaksin. Ini target yang paling dekat, dokter. Berarti di bulan April ini targetnya berapa orang yang harus divaksin untuk mencapai 40 juta vaksin ini yang sudah divaksin? Sasaran kita diharapkan 40 juta ini kan terdiri dari 21,5 lansia dan untuk pekerja publik itu ada 16,9 ya. Jadi kurang lebih ada 38 juta. Nah, tentunya kita berharap 38 juta sasaran ini bisa kita capai setidaknya untuk suntikan dosis pertama itu 80% pada akhir April ini. Karena memang mengingat pada saat ini kita masih memiliki keterbatasan terhadap penyediaan vaksin yang memang belum banyak kita terima dari produsen vaksin yang sudah berkomitmen untuk mengirimkan vaksin tersebut sesuai dengan tahapan yang akan diberikan oleh produsen vaksin tersebut. Berarti terkait dengan ketersediaan vaksin itu sendiri. Tapi apakah ada mungkin strategi, dokter? Ini kan masih artinya belum ada vaksinnya atau ketersediaan vaksinnya ini belum sepenuhnya terpenuhi. Adakah mungkin strategi lain yang disiapkan agar 40 juta orang yang sudah divaksin sampai dengan akhir April ini bisa tercapai? Ya, selain tentunya memastikan ketersediaan vaksin yang memang pada bulan April baru akan kita terima kembali, selain tentunya menunggu ya produksi vaksin yang kita tahu kemarin kita sudah punya 35 juta dalam bentuk bulk, artinya nanti akan jadi sekitar 30-31 juta ya dalam bentuk vaksin jadi, dan kemarin sudah kita distribusi sekitar 10 juta ya dari 35 juta tersebut. Jadi kita masih memiliki setidaknya 20 juta dosis yang juga sudah siap untuk distribusikan. Nah, sambil menunggu proses ini selesai, tentunya kita berharap bahwa setidaknya adanya vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility ini bisa mengisi dulu kebutuhan vaksin yang memang saat ini sedang berjalan di banyak kabupaten kota. Nah, selain itu tentunya menambah jumlah vaksinator ini juga menjadi upaya kita untuk bisa mencapai nanti penyuntikan dosis per harinya itu adalah 1 juta dosis per hari. Dokter, 35 juta itu sudah termasuk AstraZeneca kah? Di luar AstraZeneca. Jadi 35 juta ditambah dengan 1,1 dari AstraZeneca. Oke, terkait dengan vaksinator, dokter, artinya dengan adanya target tadi 1 juta orang yang divaksin per harinya, vaksinator sudah pasti ditambah dong kalau misalnya targetnya seperti itu. Sejauh ini berapa vaksinator yang ditambah untuk memenuhi atau paling tidak mencapai kuota 1 juta? Ya, saat ini sudah kurang lebih ada 81.000 vaksinator yang sudah kita berikan peningkatan ya, pelatihan untuk melakukan vaksinasi. Dan jumlah ini masih terus kita tambah tentunya sesuai dengan kebutuhan. Karena dalam proses pelaksanaan vaksinasi, daerah juga mengusulkan untuk menambah jumlah vaksinator, ya, terutama pada saat pembukaan sentra-sentra vaksinasi bersama. Dan yang dilatih ini bukan hanya melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, tetapi juga karena kita sudah mulai melibatkan organisasi profesi, baik itu misalnya rumah sakit swasta, kemudian juga asosiasi klinik ya, juga organisasi profesi lainnya, sehingga memang penambahan untuk vaksinator ini terus kita lakukan. Kita berharap bahwa setidaknya sampai dengan bulan Juli vaksinator ini akan bertambah menjadi 7.000 sampai dengan 10.000 setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan tentunya untuk seluruh Indonesia. Oke, baik, Dokter Nadia, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Kami akan segera kembali.